Halo, apa kabar semuanya? Baik, saya doakan Anda baik-baik saja. Pernah nonton film Italian Job, Den Octavius atau Komik 8? Ya, film yang akan kita review kali ini memiliki cerita yang kurang lebih sama dengan film tadi. Film yang akan kita review kali ini berjudul Cold Ace, asal Korea Selatan yang dirilis tahun 2013, yang menceritakan tentang divisi pengintai, yang mungkin kayak Intel, yang berusaha menggagalkan perampok, yang memiliki kemampuan tidak biasa tentunya. Setiap menit dan detiknya sudah direncanakan dengan matang, sehingga tidak mudah untuk ditangkap. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat. Mungkin contoh. Dalam video ini, saya akan mencoba menceritakan dengan singkat dan sedetail-detailnya, sekuat tenaga saya. Soalnya di film ini banyak detail yang sayang untuk dilewatkan. Mungkin di lain film saya akan membuat yang lebih singkat. Pada awal film, jujur saya merasa sedikit bingung dengan ceritanya. Dimana pada awal film ini, kita akan melihat seorang gadis yang bernama Yunju yang nampak sedang mengintai om-om bernama Om Huang yang sedang tertidur di dalam kereta sebelumnya. Dan juga kita akan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk menunggu kereta sambil mengisi buku Sudoku, yang di sini kita juluki dengan Shadow. Lantas apa hubungan ketiganya? Sabar, saya akan ceritakan semua. Jadi, pemeran utama pada film ini telah dimunculkan pada awal bagian film ini. Hanya saja, kita tidak mengetahui masing-masing peran dari tokoh yang dimunculkan, seperti mana yang baik dan mana yang jahat. Mari kita terus lanjutkan. Sementara Yunju sedang mengikuti om tadi, Shadow terlihat mengendap-endap menghindari CCTV di tempat parkir mobil. Dan kita juga akan melihat seorang laki-laki yang sedang menelpon, yang saya tidak tahu namanya, dan kita panggil saja dia Udin, yang berada di dalam sebuah bank. Sementara itu, terlihat juga om-om kereta tadi sedang menelpon di tempat telepon umum yang sedang diawasi oleh Yunju. Scene pun berpindah lagi ke Shadow yang sudah berada di atas gedung, yang nampak sedang mengawasi sebuah bank di bawahnya, yang nampaknya adalah bank yang di dalamnya ada si Udin tadi. Tak jauh dari bank itu, kita juga melihat om-om gendut yang tampak sedang menunggu aba-aba sehabis membeli sesuatu dari sebuah minimarket. Dan juga sebuah mobil van di seberang jalan yang ternyata di dalamnya ada sekelompok orang yang tengah bersiap-siap dengan senjatanya. Tak lama kemudian, terjadi ledakan di gedung lainnya yang ternyata itu adalah ulah si Shadow sebelumnya. Ternyata ledakan tersebut merupakan pengalihan perhatian untuk mengalihkan aksinya di bank yang diawasi sebelumnya. Udin yang ternyata adalah bagian dari perampok terlihat sedang mengambil sesuatu dari laci penyimpanan di bank sesuai nomor yang tertulis di lengannya. Adegan pun kembali ke Yunju yang masih mengawasi om-om ini. Tapi sayangnya, Yunju ketahuan. Om-om ini pun datang menghampiri Yunju dan menanyakan, "Apakah Anda Yongsuk?" Yunju pun menjawab, "Bukan om," dan dia pergi. Tetapi ketika ia hendak pergi, om-om ini menahannya. Sontak ia langsung memberikan perlawanan. Tetapi om-om ini ternyata lebih handal. Ketika ingin bangkit kembali, Yunju kaget setelah om-om ini memperkenalkan dirinya. Ternyata om-om ini adalah detektif Huang
yang merupakan kepala detektif dari divisi pengintai. Detektif Wang pun menanyakan detail setiap gerak-geriknya selama dari kereta hingga ke kafe. 200m 이동 공기. Sepertinya itu bukanlah apa-apa bagi Yunju. Dia pun bisa menjelaskan dengan mudah. Setelah selesai menanya Yunju, detektif Wang pergi begitu saja. Sementara Yunju yang masih kebingungan apakah dia lulus tes atau tidak. Tetapi kemudian dia melihat robekan majalah yang dia tinggalkan di atas meja, yang ternyata terdapat tulisan. Scene pun berpindah di perkantoran yang terlihat detektif Wang sedang memeriksa rekaman CCTV di tempat kejadian perampokan. Setelah bekerja dengan keras, menghadapi rintangan dan melewati jalan yang berliku, akhirnya mereka pun menemukan petunjuk. 약속? 은행 근처 편의점 영상입니다. Tak lama dari itu Yunju pun datang. Detektif Wang pun mengantarnya untuk menemui pimpinan divisi yang bernama Miss Lee. 아슬아슬했네. Dia pun memuji kemampuan Yunju ini. 눈에 만족했어? Singkat cerita, Yunju pun diperkenalkan dengan rekan-rekan tim pengintai ini. Sontak rekan-rekannya pun tersenyum, menahan tawa karena mendengar nama sandi Yunju, yang padahal itu adalah karangan detektif Wang sendiri, Rese Devon. Singkat cerita, setelah mereka berkenalan, mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian tempat persembunyian om-om gendut yang sudah diketahui identitasnya tadi. Sementara Miss Lee yang memantau perkembangan dari kantor. Detektif Wang pun membagi lokasi-lokasi yang harus diintai dan mengkoordinasi anggotanya dari sebuah mobil. 의자만 편해도 살겠는데. 미치. Scene pun berpindah, terlihat Shadow yang sedang memasuki sebuah minimarket yang bernama National Food. Yang ternyata, minimarket ini adalah tempat persembunyian si Shadow. Kalau Anda perhatikan di bagian awal film, pas di kereta, Shadow sempat menerima panggilan dari seorang wanita random yang ingin memesan masakan. Dan ternyata, minimarket ini hanyalah sebuah kedok persembunyian saja. Dan nampak Shadow sedang menyusun rencana untuk melakukan aksinya lagi. Adegan pun berpindah lagi ke Yunju dan kawan-kawan yang masih melakukan pengintaian seperti biasanya dan belum nampak adanya progres sama sekali. Suasana seketika berubah saat melihat laki-laki gendut bertopi yang nampak mencurigakan bahwa itu adalah salah satu perampok itu. Sontak, Miss Lee yang lagi terbengong pun langsung bersemangat, sementara Yunju dan kawan-kawan pun bergegas untuk mengikuti om-om gendut ini.